Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 3,22%. Dengan total market cap mencapai di 1,10 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin terjadi koreksi yang lumayan signifikan di angka 3,55% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 26.148. Artinya apa? Sekarang Bitcoin trading di bawah dari MA200 weekly ya. Nah, kita lihat detailnya seperti apa di belakang ya. Secara TA-nya setahu gue ya, daily close jam 7 pagi tadi masih tetap di atas dan ya baik lagi itu MA200 weekly. Jadi ya kita harus lihat, semoga saja weekly close-nya bisa di atas dari MA200. Lalu untuk Ethereum kita bisa lihat di sini kondisinya itu sekarang dia terkoreksi sebesar 3,49% di angka 1777. Sementara untuk BNB dia terkoreksi sebesar 2,79% di angka 303. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 2,34% di angka 45 sen. Cardano terkoreksi sebesar 2,44% di angka 35 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 3,4%-an di angka 0,07. Dan Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 2,23% di angka 86 sen. Solana lanjut lagi drop 3%-an lah ya, di angka $19 lebih 21 sen. Jadi pada hari ini kita bisa lihat semua cenderung drop dengan cukup parah ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar, tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini akan banyak event yang sedang berjalan di Bybit yang tentunya bisa membuat kantong lu makin penuh. Yang pertama adalah 30.000 USDT yang siap dibagikan di Deposit Blast Off Rewards ya. Kita bisa di sini untuk event kali ini ya, deposit lebih dari 100 USD akan mendapatkan 10 USDT. Yang kedua, trade lebih dari 500 USD akan mendapatkan 10 USDT. Selain itu juga ada $10 USD welcome gifts ya. Yang pertama gampang banget nih, hanya KYC saja akan mendapatkan 1 USDT. Kalian deposit lebih dari 1 USDC akan mendapatkan 2 USDC. Lalu buat kalian yang perlu pertama kali trading spot ya, buat para new spot trader akan mendapatkan 2 USDT. Untuk yang pertama kali trade derivatif juga akan mendapatkan 2 USDT. Dan apabila kalian 3 hari aktif trading di Bybit, kalian juga akan mendapatkan 3 USDT. Luar biasa ya. Nah, ini event pertama dan kedua. Nah, event ketiga di sini ada suatu announcement antara Bybit dengan Apex Pro ya, di mana di sini akan ada pool sebesar 90.000 USDC price yang akan dibagikan ke kalian yang mengikuti eventnya ya. Yang pertama apa? Ini hanya event deposit saja, sangat gampang. Dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 29 Mei. Caranya seperti apa? Klik di sini. Lalu kita akan masuk ke sini ya. Kita bisa di sini eventnya deposit 100 USDC ke Bybit Wallet, maka kalian akan mendapatkan 20 USDC ya. Ya kira-kira gampang banget eventnya. Tinggal klik di sini, deposit ya. Bisa dari wallet mana saja, mau dari Web 3.0 bisa, mau dari funding account bisa. Kita klik ke next ya. Lalu kita masukkan 100 USDC ya. As easy as that, kalian akan mendapatkan 20 USDC. Ini event ke 3 ya. Lalu event keempat di sini sama-sama dari tanggal 9 Mei, tapi ini mencapai ke 12 Juni ya, jadi lebih panjang untuk event kedua. Nah, untuk mengklaimnya seperti apa? Kita bisa di sini ya. Jadi ada task yang kita bisa lakukan. Di sini ada Apex Pro Exclusive Bonus, di mana ada 600 user pertama yang register di Apex Pro akan mendapatkan bonus di sini ya, sebesar 50 USDC untuk 600 user pertama. Wow ya. Lalu selain itu juga akan ada Apex Pro Deposit bonus, staking bonus, dan seterusnya. Nah, ini bisa terus dipantau karena kemungkinan besar tasnya akan terus berganti ya. Jadi kurang lebih seperti itu announcement dari Bybit. Luar biasa, banyak sekali reward yang menunggu kita. Buat lu yang belum punya akun di Bybit, bisa pertimbangkan menggunakan link referral kita di bawah dan mulai mendapatkan berbagai macam rewards. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke economic calendar. Nah, sesuai dengan pembahasan kemarin ya, pada subuh tadi pagi ada data yang cukup penting yaitu FOMC minutes ya. Di sini nanti kita akan bahas di belakang seperti apa hasilnya. Lalu pada malam jam setengah 8 akan keluar GDP. Ini nggak main-main pentingnya ya. GDP kuartal 1. Nah, kalau kita di sini harapannya adalah itu lebih rendah daripada forecast ya, karena kalau kita di sini actual lebih tinggi daripada forecast, ini good for currency.
dan kita ingin currency turun ya. Sekarang kembali naik masanya di sini ya. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting juga nanti akan keluar initial jobless claim ya. Initial jobless claim ini kita pengen dia lebih tinggi sedikit daripada forecast ya, karena supaya bisa mengurangi pressure dari the Fed untuk meningkatkan interest rate ya. Nah, selanjutnya di sini ada juga pending home sales. Nah, untuk pending home sales ini kita pengen dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya, cukup penuh, ada 4 walaupun 1 udah ya. Jadi nanti jam setengah 8 ya, lalu jam sama-sama setengah 8 ini, dan yang terakhir jam 9 malam. Untuk besok kita lihat sedikit di sini. Untuk besok itu dari US akan keluar juga beberapa data penting ya. Akan keluar 2 tepatnya, core durable goods dan juga core PCE ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Selanjutnya kita akan geser ke news dulu deh ya. Untuk news kita bisa lihat di sini ada 2 bahkan ya. Yang pertama adalah untuk yang urusan the Feds. Nah, the Feds dia less confident untuk meningkatkan interest rate lagi ya. Nah, jadi bisa dibilang ini ada sedikit ya perdebatan di dalamnya ya di meeting terakhir ini. Mereka berdebat apakah kita harus mulai stop untuk peningkatan dari interest rate atau masih tetap harus ya. Banyak yang merasa kalau terus di tight lagi, ini market bisa benar-benar kebakaran, Amerika bisa benar-benar masuk ke satu krisis yang luar biasa ya. Nah, tetapi untuk decision-nya itu sendiri sudah diputuskan ya, akan ada peningkatan 0,25% ya. Nah, tetapi selanjutnya seperti apa mereka masih bingung. Apakah masih agresif sekarang atau mulai berhenti ya. Semoga saja selanjutnya mulai berhenti, karena ya kita tahu sekarang bahkan debt ceiling juga sedang terus menghantui kita ya di awal Juni. Nah, buat lo yang pengen gue bahas, lo boleh komen di bawah ya. Kalau cukup banyak yang komen, gue akan bikin satu video khusus untuk membahas mengenai debt ceiling Amerika Serikat dan kemungkinan bisa seperti apa ya. Nah, selanjutnya ini news dari China ya, dimana kita bisa di sini China kemarin ya baru saja membroadcast news tentang Hong Kong yang akan mengallow retail investor untuk membeli Bitcoin ya. Ini maksudnya apa ya? Apakah China mau masuk lagi ke Bitcoin ya? Ada kemungkinan seperti itu ya. Ada kemungkinan seperti itu, dan ini tentunya bisa juga masuk ke dalam naratif bahwa yang akan ngebawa bull market pada siklus ini adalah dari Asia ya, dari Hong Kong, bahkan ya maybe China yang seperti menjilat ludahnya sendiri akan ya masuk juga ya, karena kita tahu bahwa dia secara properti berantakan sekarang ya. Jadi overall this is kind of good ya, semoga saja di Hong Kong ini bisa benar-benar boom ya, dan banyak volume datang dari sana. Karena jujur aja Amrik gue udah malas banget ya. Gue lebih prefer mendingan Amrik nggak usah terlalu banyak pegang lah, karena sekarang mereka itu sepertinya regulasinya sangat buruk ke kripto menurut gue ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin satu daerah yang sebenarnya kita sudah pernah bahas juga. Di sini ya daerah di 24.700 sampai 25.000-an. Nah, kalau gue pribadi di sini ada beberapa support. Ada bull support band dan juga ada struktur seperti yang dibahas di sini 24.000. Kalau di gua sih 24.400-an sih gitu gua ya. Lagi-lagi setiap setiap exchanger akan sedikit berbeda angka-angkanya, tetapi dekat-dekat di daerah situ ya. Jadi ada probability bisa sampai ke sini, dan arguably untuk 20 ya MA200 sudah kena kemarin ya. Jadi maka dari itu ada kemungkinan seperti ini. Nah, semoga saja dia bisa bertahan di struktur ini dan bisa lanjut lagi ke atas. Dan lebih bagus lagi kalau sampai jangan weekly close di bawah dari 200 ya. Jadi itu kurang lebih untuk analisa di Twitternya. Selanjutnya kita akan geser ke TA seperti biasa. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Dia semakin mendekat ke MA20 weekly alias mendekati dengan bull support band. Ya, semoga saja mantul di situ ya, karena jujurnya di daily-nya sedikit bikin deg-degan ya. Kita bisa lihat kemarin daily close-nya sangat buruk ya. Dia daily close-nya tiba-tiba di angka 26.335, sedikit di atas dari MA200. Nah, semoga pada hari ini dia bisa lanjut lagi ke atas ya, dia bisa menjauh dari MA200 lagi. Dan ya semoga bisa diklaim ya. Jadi bisa dibilang ya penyebab utama sebenarnya MA20 sih ya. Momentumnya jadi ya bisa dibilang cukup jelek untuk Bitcoin ya. Jadi PR untuk Bitcoin sekarang adalah apa?
lebih ke weekly sebenarnya ya. PR untuk Bitcoin adalah weekly close di atas dari MA200 kalau bisa ya. Sekarang MA200 itu ada di angka 26.276. Itu PR dari Bitcoin. Nah, selain dari itu juga ya kalau mau sampai retest ke MA20 atau bull support band atau ke struktur juga di sini ya boleh lah, boleh. Tapi intinya jangan sampai weekly close di bawah dari beberapa support ini ya. Jadi itu PR untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar, dan untuk indeks dolar kita bisa lihat ini dia ternyata penyebab utamanya ya. Bang, kenapa Bitcoin dropnya signifikan? Ya ini ya. Kita bisa lihat indeks dolarnya meningkat dengan lumayan kuat ya. Sehingga bukan cuma Bitcoin, tapi risk on aset lain juga drop ya. Jadi lagi-lagi yang kali ini bukan cuma gara-gara demand. Demand jujurnya lagi jelek ya, karena kita tahu sudah semakin mendekat ke awal Juni nih, bikin deg-degan. Nah, di waktu bersamaan, indeks dolarnya, ya kita bisa dengan jelas secara TA-nya mantul di 103,13. Sekarang bahkan mau retest ke 104,13. Nah, sekarang yang gue harapkan adalah seperti ini. Retest 1, retest 2, ke reject, dan lanjut turun, koreksi sampai ke 103,13. Itu harapan gue untuk indeks dolar. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link refraktor di bawah ya. Dan buat lo nih yang sudah akumulasi terus, apalagi Bitcoin kemarin jatuh lagi ke MA200 ya, buat lo yang kemarin gagal akumulasi di sini harusnya udah kena ya. Dan ya bukan cuma Bitcoin ya, tapi alts juga seperti Ethereum dan kawan-kawannya ya. Kemungkinan besar lo sudah punya banyak lah ya. Nah, buat lo yang merasa, aduh gue pengen hardware wallet biar lebih nyaman ya, lo bisa pertimbangkan untuk menggunakan Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller. Mereka langsung kerjasama dengan produsen dari hardware wallet ini ya. Gue udah pernah review Ballad Wallet dan juga OneKey ya. OneKey yang slim ya maupun yang classic. Nah, buat lo yang tertarik, gue sangat sarankan untuk beli di sini ya, di Encrypt, karena mereka authorized reseller. Jadi jangan sampai pengen ngehemat dikit, ujung-ujungnya beli yang lebih murah, ternyata itu compromise ya. Jadi walletnya sudah compromise, ujung-ujungnya udah capek-capek bayar, udah capek-capek beli, pas lu send, kripto ngilang semua ya. Dan sekarang kita akan lanjut lagi ke buy limit. Oke, dan untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, dua buy limit langsung kena di hari yang bersamaan ya. 27.000 dan juga 26.200-an ya, which is itu adalah MA200 weekly. Jadi kita bisa di sini yang tinggal tersisa hanya tinggal satu saja, yaitu di 24.495, which is itu adalah buy limit ketiga secara posisi spot. Untuk posisi futures kita bisa di sini, sayangnya MA20 kemarin nggak kena retest ya. Nah, kalau kena retest berarti posisi shortnya kena, tetapi karena enggak ya sudah ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah dia bisa mantul lagi nggak nih di atas dari MA200 weekly. Ini kan bisa, ya kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di angka 27.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini buy limit pertama di MA20 dan juga struktur di 1780 sudah kena retest. Jadi buy limit 1, buy limit 2 harusnya sudah kena ya. Nah, selanjutnya buy limit yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di 1705. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini, harusnya lo sudah punya posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 1780. Nah, target TP-nya di mana? Target TP jelas yaitu di MA20 untuk yang lebih konservatif ya. Untuk yang lebih agresif boleh pertimbangkan di MA50 ya, itu untuk posisi long-nya. Sementara untuk posisi short-nya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa buka posisi short, atau sebenarnya nggak cuma di 20 ya. Bisa juga kalau di MA50, yang penting terjadi konfirmasi, kita bisa buka posisi short. Kalau di MA50, lu ada target TP-nya 2, yang konservatif di 20, yang lebih agresif di 1780.
Kalau di EMA 20 ya sudah, berarti target TP-nya hanya satu saja di 1780. Dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat di sini ya, dia drop sangat signifikan 9,53% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di bawah dari 34 sen. Berarti buy limit pertama sudah tembus ya. Bahkan buy limit kedua sudah nyaris ke retest pada hari ini. Jadi yang sekarang masih aktif adalah buy limit kedua di 31 sen dan buy limit ketiga kita di 29 sen. Itu untuk Phantom secara spot. Untuk posisi futuresnya ya, retest 1, retest 2 sudah kena target TP ya. Jadi buat lo yang sudah buka posisi short sudah profit sebesar 6,21% ya, congratulations. Nah, untuk posisi longnya sekarang ya paling mendekati mungkin di 31 sen. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 34 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Cardano juga sudah profit ya, si posisi shortnya, tapi nanti dibahas di belakang aja ya. Untuk posisi spot dulu, kita bisa lihat buy limit kedua kembali di retest ya pada hari ini dan kemarin. Jadi yang tinggal tersisa sekarang ya sebenarnya buy limit kedua masih oke sih karena masih belum daily close di bawah ya. Jadi untuk sekarang buy limit kedua dan buy limit ketiga di MA 200. Untuk posisi futuresnya seperti yang gue bilang, retest 1, retest 2 di MA 20 kemarin sudah buka posisi short dan kena target TP yaitu di sini ya. Berarti lo sudah mengantongi profit sekitar 2%-an kalau dibulatkan ya. Nah, untuk posisi long gimana Bang? Untuk posisi long sebenarnya lo harusnya udah punya sekarang karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di 36 sen. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di MA 20 untuk yang lebih konservatif. Mau sedikit lebih agresif boleh di 37 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Polkadot juga sama ya, posisi shortnya udah profit. Nah, untuk posisi spotnya kita bisa lihat di sini ya, buy limit pertama sudah tembus dari kemarin, buy limit kedua sudah di retest pada hari ini, jadi harusnya tinggal tersisa adalah buy limit ketiga saja, yaitu di angka $4 lebih 99 sen ya. Jadi itu untuk posisi spot di Polkadot. Nah, seperti yang gue bilang tadi untuk posisi futuresnya, untuk posisi short lebih spesifiknya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di $5.40, target TP gue sudah bahas di $5 lebih 17 sen. Nah, keadaannya sekarang harusnya sudah profit atau harusnya sudah mengantongi profit sebesar 4,2% ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya ya, sudah profit. Untuk posisi longnya kita lihat besok ya, daily close-nya di mana. Kalau besok daily close di atas dari $5 lebih 17 sen, kita bisa limit posisi long di sini dengan target TP di MA 20 atau boleh juga di $5 lebih 40 sen. Itu untuk posisi futures di Polkadot. Jadi kurang lebih seperti itu setupnya untuk pada hari ini ya. Dan gue ingatkan pada malam ini cukup banyak data-data penting ya. Mulai dari jam 7:30 ada GDP, setengah 9 ada GDP dan juga initial jobless claim. Lalu juga akan keluar pending home sales ya. Jadi hari ini kemungkinan besar akan lanjut lagi volatility. Buat lo yang cenderung konservatif mungkin boleh pertimbangkan TP duluan apabila belum kena udah dekat-dekat jam segini ya. Dan seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.